Yang kategori anak, yang baru, yang usia 14 tahun ke bawah, itu spesifik tuh, cuma boleh berburu kucing liar. New Zealand justified the killing contest by saying that the drive is an initiative to protect the native species. Nih lu lihat aja nih gambarnya nih, beneran ngebentang loh pagernya nih dari utara ke selatan. Kalau lu inget dulu banget kita sempat bahas kan kucing-kucing liar yang dibantai di Australia. Nah kemarin ada yang hampir mirip-mirip nih di New Zealand. Malah yang ini tuh sampai dibikin festivalnya, sampai ada dibikin lombanya. Dan gilanya lagi pesertanya tuh banyaknya anak-anak. Waduh. Dan ternyata pas gue cari info lebih dalam, buat di Australia, selain kucing, kelinci tuh juga dianggap sebagai hama yang meresahkan di sana. Orang-orang Australia itu udah perang lawan kelinci selama lebih dari 160 tahun. Panjang amat ya. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas festival ngebantai kucing di Selandia Baru. Sama perang lawan kelinci juga deh di Australia. Di Learning by Googling. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu di New Zealand, di Selandia Baru, itu tuh sempat rame soal festival perburuan yang dibatalin gara-gara ditentang sama banyak pihak. Ya gimana nggak ditentang? Soalnya kalau menurut BBC, festival ini tuh nargetin peserta anak-anak usia 14 tahun ke bawah, yang nantinya bakal dapat tugas buat ngebunuh sebanyak mungkin kucing liar. Mati nggak tuh? Ini inget ya, targetnya tuh cuma kucing liar. Kalau yang udah jadi peliharaan itu nggak boleh dibunuh. Tapi kalau yang suka ada di deket-deket warteg gitu misalnya, yang suka nyamper minta ikan, nah itu boleh tuh dibunuh tuh. Dan nantinya buat pemenang festival perburuan kucing liar ini, si anak yang berhasil ngebunuh paling banyak kucing liar, dia bakal dapat hadiah sebesar $250 Selandia Baru, atau sekitar 155 US dollar. Ini terdengar barbar tapi sistematis ya. Oh iya, kalau menurut CNN, festival perburuan ini tuh sebenarnya emang event tahunannya Selandia Baru yang diadain sama North Canterbury Hunting Competition. Tujuannya buat apa? Tujuan utama kegiatan ini tuh sebenarnya buat penggalangan dana. Penggalangan dananya Rotterdam School. Terus biasanya yang ikutan tuh orang-orang dewasa dan target buruannya tuh yang modelan rusa, babi hutan, yang gitu-gitulah. Belum ada tuh spesifik kucing liar. Baru di tahun 2023, panitia penyelenggara nambah satu kategori baru, kategori junior, yang bisa diikutin anak-anak di bawah 14 tahun dengan target buruannya kucing liar. Bener-bener spesifik tuh kucing liar, nggak boleh yang lain. Jadi kalau yang kategori dewasa boleh milih nih antara babi hutan, rusa, sampai kelinci. Yang kategori anak, yang baru, yang usia 14 tahun ke bawah, itu spesifik tuh, cuma boleh berburu kucing liar. Dan kategori yang baru inilah yang akhirnya banyak ditentang sama aktivis-aktivis binatang di Selandia Baru. Alasan nentangnya apa? Kalau menurut juru bicara salah satu organisasi pemerhati hewan di Selandia Baru, salah satu alasannya adalah adanya kekhawatiran terjadi perburuan yang salah sasaran. Mereka takut nantinya nih para peserta ini susah ngebedain mana kucing liar, mana kucing peliharaan. Salah-salah tembak, nangis tuh pemiliknya kan. Terus juga kegiatan berburu gini tuh dinilai kurang pantas lah buat dilombain di kalangan anak-anak. Dibilang harusnya kita tuh ngajarin anak-anak buat berempati sama binatang. Bukannya dikasih senjata terus dimotivasi biar ngebunuh hewan. Ya ini gue setuju sih. Lu bayangin aja deh, anak umur 14 tahun ke bawah udah diajarin matiin perasaan dia ke hewan sekitar. Gimana ntar gedenya coba itu? Bisa ketemu kucing dikit bunuh kan? Ngeri loh itu loh. Well, New Zealand is definitely not into feral cats. In fact, it is gunning for them quite literally. How? Well, it planned a contest for children where kids could hunt and kill feral cats and receive a top prize of $150. Can you believe this? Basically telling kids kill these animals and get rewarded. Tapi walaupun ini terdengar biadab, sampai akhirnya lombanya dibatalin karena dapat banyak kecaman, tapi sebenarnya panitia penyelenggara festival ini tuh punya alasan juga kenapa mereka ngehadirin kategori baru yang berburu kucing liar ini. Dan kalau menurut BBC, alasannya adalah karena keberadaan kucing liar, khususnya di wilayah Canterbury, itu udah jadi semacam hama di sana. Sampai-sampai penduduk setempat tuh udah banyak yang ngeluh. Mereka bilang kucing-kucing liar ini tuh sering banget ngerusak lahan pertanian mereka. Terus selain itu, kucing-kucing ini juga disebut ngebawa penyakit. Sampai-sampai para petani ini harus sering buru dan ngebakar kucing-kucing liar yang berhasil mereka bunuh. Ya, intinya keberadaan kucing liar ini mulai mengancam manusia di sana lah. Baik secara penghasilan, secara pendapatan, maupun secara kesehatan. Makanya walaupun terdengar jahat, sebenarnya sebagian masyarakat sana tuh, khususnya di wilayah Canterbury, itu mereka ngerasa terbantu sama festival perburuan ini. Karena buat mereka ini kan hitungannya kan kayak dibantu buat ngebasmi hamanya mereka ya. Dilematis ini loh.
Terus juga kalau menurut Royal Forest and Bird Protection Society, salah satu kelompok pemerhati konservasi di Selandia Baru, mereka bilang kucing liar di sana tuh populasinya udah over banget. Dan bahkan keberadaan kucing liar ini udah ngancem keberadaan beberapa satwa endemiknya Selandia Baru. Kayak beberapa jenis burung sama reptil di sana. Menurut mereka tiap tahunnya diperkirakan ada lebih dari 1 juta ekor burung endemik di Selandia Baru yang mati gara-gara serangan kucing liar. Bahkan 6 spesies burung di Selandia Baru tuh sampai punah gara-gara kucing liar. Ini sebenarnya mirip-mirip kayak di Australia situasinya ya. Dilematisnya tuh mirip banget. New Zealand justified the killing contest by saying that the drive is an initiative to protect the native species. The organizers received angry messages from the public. There was a backlash from animal rights groups and the event eventually had to be cancelled. Dan kalau buat di Australia sendiri, selain ngelawan kucing, mereka ini juga pernah perang ngelawan burung emu kan. Yang endingnya mereka malah kalah. Burung emunya tuh yang menang tuh. Bisa gitu ya. Ya buat perang-perang Australia yang lawan binatang ini, buat yang lawan kucing lu bisa nonton di sini. Atau buat yang lawan burung emu, itu lengkapnya bisa dicek di video yang ini. Marketing. Dan ternyata selain kucing liar sama burung emu, Australia itu juga punya masalah sama satu binatang yang mungkin bukan ancaman buat kita, tapi buat Australia ini masalah besar banget. Iya, ternyata Australia juga lagi perang ngelawan kelinci liar yang jumlahnya tuh udah susah banget buat dikontrol. Dan kayak gue bilang tadi, perang yang ngelawan kelinci liar ini udah berlangsung selama 100 tahun lebih. Lama amat, jir. Buat yang kelinci kita bahas awalnya dulu deh dikit ya. Ini agak-agak nyebelin nih awalnya nih. Jadi kalau menurut National Geographic, keberadaan kelinci liar di Australia ini tuh nggak lepas dari masuknya bangsa Eropa ke Australia di abad ke-19. Di situ, di tahun 1859, ada satu pendatang kaya raya dari Eropa yang namanya tuh Thomas Austin. Nah, Thomas Austin ini pas dia datang ke Australia, dia tuh ngebawa sekitar 13 ekor kelinci dari Eropa buat jadi objek buruannya dia. Jadi dia bawa kelinci buat hiburannya dia tuh, buat nanti dia buru. Dan karena dipakai buat berburu, jadinya kelincinya dilepasin dong. Tapi waktu itu dilepasnya tuh masih di lahannya Thomas Austin sendiri. Niatnya buat senang-senang sendiri aja udah. Tapi sayangnya ternyata niat ngebawa kelinci yang jumlahnya nggak sampai 20 ekor buat berburu dan senang-senang ini ternyata malah ngebawa dampak jangka panjang yang dirasain sama warga Australia sampai sekarang. Bisa gitu ya. Domesticated rabbits arrived with the first fleet, but pioneer pastoralist Thomas Austin is blamed for introducing wild rabbits. In 1859, he shipped 24 of them from England for hunting on his property Barwon Park near Geelong. Jadi ternyata, masih menurut National Geographic, kelinci-kelinci asli Eropa yang dilepas sama Austin ini tuh berkembang biaknya cepat banget. Dan populasinya tuh jadi membludak nggak kekontrol. Dalam waktu 50 tahun aja, kelinci-kelinci ini udah nyebar ke hampir semua wilayah Australia. Ini kan gila ya. Dari 13 ekor doang yang dilepas di lahan sendiri, buat berburu sendiri, endingnya malah jebol tuh sampai ke seluruh Australia. Dan ngeganggu keseimbangan ekosistem di sana. Ngeganggu gimana? Ya lu bayangin aja, kelinci-kelinci ini tuh di Australia mereka nggak punya predator alami. Soalnya mereka kan bukan spesies asli situ ya. Dan ini akhirnya bikin jumlah mereka nih terus-terusan naik. Nah karena jumlah kelincinya nggak terkontrol, akhirnya terjadi tuh overgrazing. Atau simpelnya jumlah padang rumput di Australia itu jadi jauh berkurang dari sebelumnya. Beberapa spesies tanaman asli Australia juga sampai habis nggak bersisa nih. Dan karena jumlah rumput yang terus-terusan berkurang, akhirnya ini bikin banyak binatang pemakan rumput asli Australia yang ikut ngalamin penurunan jumlah yang signifikan. Dan semua ini gara-gara rumputnya habis dimakanin kelinci yang sebenarnya pendatang. Terus selain berdampak ke keseimbangan ekosistem, masyarakat Australia sendiri, mereka ini juga dibikin susah sama keberadaan kelinci yang jumlahnya terus-terusan naik. Karena ya gara-gara kelinci ini juga, hasil pertanian masyarakat Australia itu jadi ikutan rusak. Tanah-tanah pertanian di sana tuh jadi ikutan rusak. Soalnya digali terus kan sama kelinci-kelinci buat jadi sarang. Yang berakibat banyaknya lahan yang ngalamin erosi. Dan ya udah, akhirnya merugilah tuh para petani di sana. Nah, buat pencegahan, awalnya di sekitar tahun 1870-an, masyarakat yang didominasi sama petani itu sebenarnya mereka tuh udah mulai ngebikin pagar-pagar pembatas dari batu buat nyegah kelinci-kelinci ini masuk ke lahan pertanian mereka. Tapi karena pagar batu dirasa kurang efektif, di sekitar awal tahun 1900-an, pemerintah Australia akhirnya mutusin buat ngebangun pagar di wilayah Australia Barat. Dan bahkan ini jadi pagar terpanjang di Australia. Ini kan gila ya. Pagar terpanjang di sana tuh dibikin cuma gara-gara kelinci loh. Nih lu lihat aja nih gambarnya nih. Beneran ngebentang loh pagarnya nih dari utara ke selatan. Tapi lagi-lagi proyek ini tuh nggak seefektif yang diperkirakan. Kelinci-kelinci di sana masih terus membludak.
Makanya akhirnya selain tindakan pencegahan, para petani Australia ini juga mulai ngadain perburuan buat ngurangin jumlah populasi kelinci di alam liar. Dan di sini mereka nggak cuma ngeburu pakai senapan nih, nggak cuma ditembakin satu-satu. Nggak jarang juga para petani ini ngeledakin sarang-sarang kelinci. Biar langsung banyak tuh yang kena tuh. Aduh, kasihan juga yang ngebayangin tapi ya. In the early 1900s, the rabbit-proof fence was constructed in Western Australia. It was the longest unbroken fence in the world at the time. Terus selain pakai metode konvensional kayak berburu sama ngeledakin sarang tadi, populasi kelinci liar yang makin sulit dikontrol ini juga akhirnya maksa pemerintah Australia buat pakai metode biokontrol. Apa tuh? Jadi simpelnya ini tuh metode pengurangan populasi hama dengan manfaatin organisme lain, kayak bakteri atau virus misalnya. Nah di kasus kelinci ini, di tahun 1950-an, pemerintah Australia itu ngelepasin kelinci-kelinci yang udah terinfeksi virus myxoma. Jenis virus yang cuma bisa nginfeksi kelinci. Dan ternyata virus myxoma ini tuh jadi virus pertama yang dilepas ke alam liar buat ngurangin populasi binatang liar. Bahkan tindakan ini bisa dibilang ini tuh eksperimen seleksi alam berskala benua pertama yang pernah dilakukan sama manusia. Sampai segitunya ya. Dan sayangnya, walaupun virus myxoma ini tuh sempat bikin populasi kelinci liar di Australia turun cukup banyak, tapi endingnya kelinci-kelinci ini tuh malah berhasil beradaptasi dan ngembangin kekebalan tubuh terhadap virus myxoma. Edan ya, endingnya malah tekbal kelincinya. Kalah lagi nih orang Australia di sini nih, kelincinya yang menang. Dan akhirnya, walaupun virus ini tuh masih ada di alam, masih menjangkiti kelinci-kelinci ini, tapi banyak dari mereka yang sekarang tuh udah kebal dari metode ini, dan akhirnya jadi nggak efektif ini. Bisa gitu ya. Dan selain virus myxoma, para peneliti juga sebenarnya make rabbit hemorrhagic disease virus, make RHDV. Satu virus yang juga khusus dikembangin buat ngatasin hama kelinci. Tapi endingnya nasib RHDV ini ya sama kayak virus myxoma tadi. Jadi walaupun si RHDV ini tuh efektif banget, bahkan bisa ngurangin sampai 90%-an populasi kelinci liar di Australia, tapi endingnya kelinci-kelinci liar ini tuh bisa ngembangin sistem imun lagi buat nangkal si RHDV. Gagal lagi akhirnya, malah makin tekbal tuh kelincinya tuh, makin kebal. Terus selain pemerintah, masyarakat Australia juga akhirnya mulai ngembangin metode-metode yang dirasa efektif buat ngebasmi hama kelinci liar ini. Kayak misalnya mereka tuh pakai racun. Nggak usah lah tuh sebar-sebar penyakit pelan-pelan gitu, langsung aja racunin. Dipakai tuh bahan-bahan kimia kayak natrium fluoroasetat sama pengasapan karbon monoksida dan fosfin. Pokoknya gimana caranya mati tuh kelinci. Within 3 years of its release in 1950, 90% of Australia's rabbit population had been decimated. By the 1980s, Myxo was losing its potency, and fleas from Spain were introduced to help spread the disease across the hot inland. Nah, walaupun metode-metode ini cukup efektif buat ngurangin populasi kelinci liar di Australia, tapi keberadaan kelinci-kelinci ini tuh ternyata masih ngancam kestabilan ekosistem di sana. Karena ya kayak gue bilang tadi, kelinci-kelinci ini tuh kan bukan binatang asli Australia. Makanya mereka nggak punya predator alami yang bisa neken jumlah mereka di Australia. Dan akhirnya tetap tuh, endingnya kelinci-kelinci ini jadi binatang invasif yang cuma ngasih dampak buruk aja ke ekosistem di Australia. Bahkan nih saking rusak keseimbangannya, di tahun 1999, pemerintah Australia itu sampai ngeluarin undang-undang terkait penyebaran dan pemberantasan hama kelinci dan dampak yang ditimbulin ke lingkungan. Tapi ya walaupun udah ada undang-undangnya juga, hama kelinci liar ini tuh masih jadi masalah di Australia sampai sekarang. Berarti kurang lebih udah 160 tahunan lah ya perang Australia ngelawan kelinci ini. Panjang amat ya. Lebih dari 1,5 abad loh ini berarti loh. Dan yang bikin sebel ini tuh awalnya cuma gara-gara satu orang kaya yang pengen punya hiburan doang loh. Sakit. In 2015, the sub-Antarctic island of Tasmania became the first jurisdiction in Australia to eradicate rabbits. Oke, sekian Lurme Googling kali ini tentang lomba tentang festival ngebantai kucing di New Zealand. Ini kacau sih ya. Sama tadi ada juga hama kelinci di Australia kan, yang gara-gara kelakuan satu orang kaya doang tuh, sekarang satu negara jadi repot tuh. Dan ini kalau lu ngerasa suara gua kayak agak-agak abis gitu, ya emang abis sih. Habis final kemarin gua tuh baru pulang banget. Beneran baru pulang banget gua kemarin malam, ini hari ini langsung syuting, langsung bikin konten. Jadi ya maaf nih kalau suara gua abis nih. Udah suara abis kalah lagi. Tapi ya nggak apa-apa, mau kalah mau menang pengalaman baru itu buat gua. Ya yang ini pengalamannya kalah lah, semoga nanti ada pengalaman menangnya. Amin. Kalau lu mau revisi gue udah salah atau mau nanya atau mau nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.